Yo guys, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video analisa untuk gold hari ini ya guys ya. Hari Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025. Gimana guys kabar tradingnya? Apakah membaik, lagi drawdown atau SL atau malah sudah profit banyak? Kembali lagi, trading ini jangan buru-buru ya guys ya, karena semakin kalian pengen buru-buru cepat kaya, pengen buru-buru cepat profit, maka ya kemungkinan besar uang kalian malah akan MC gitu guys. Jadi ya saran saya sih tetap pelan-pelan saja ya guys ya. Dan di sini kalian bisa lihat ini adalah review untuk hari Jumat kemarin. Oh ya, buat teman-teman yang sudah chat ke Telegram saya, mohon maaf mungkin ada yang belum saya balas dan agak banyak ya. Nanti akan saya balas hari Senin ya teman-teman, hari ini lebih tepatnya. Ini kalian bisa lihat di jam saya masih jam 12 malam ya. Ya besok pagi lah. Saya bangun tidur nanti saya balas ya. Kemarin memang saya kalau Sabtu dan Ahad itu ya istirahat ya guys ya. Jadi saya jarang buka Telegram, jadi belum sempat untuk membalas teman-teman chat semuanya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys ya, kalian bisa lihat ini antrian saya bersama di grup teman-teman ya. Di sini saya juga cuma tidak hanya mengasih signal, tapi saya juga memberikan edukasi sedikit-sedikit. Saya sendiri juga ikut trading ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat saya bilang untuk teman-teman ini belajar menahan posisi guys, karena ya kadang kita ini ketika loss itu kuat nahan gitu, tapi ketika profit malah nggak kuat nahan gitu, padahal harusnya sebaliknya ya guys ya. Yaitu kalau secara psikologi trading ada yang mengatakan itu karena mental manusia itu memang didesain untuk seperti itu guys. Jadi ketika kita sudah running profit, kita itu takut kehilangan uang gitu, jadi kita nggak mau hold karena takut keuntungan kita itu habis gitu. Sama juga ketika kita loss, kita itu takut untuk cut loss. Kenapa? Karena kalau kita cut loss kita kehilangan uang gitu loh. Kita lebih suka berharap uang kita ini nggak hilang, kita berharap marketnya akan naik lagi gitu, padahal ya yang ada seringnya malah turun terus dan kalian akhirnya akan MC gitu guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini ya kalian bisa baca-baca juga lah, kalian screenshot saja di sini ya. Jadi supaya nanti dapat ilmunya masing-masing dan nanti akhirnya bisa trading mandiri seperti itu ya guys ya. Terus juga buat kalian yang mengalami hari buruk, ya hari buruk itu akan tetap ada ya guys ya, di semua bisnis apapun itulah. Nggak semuanya lancar terus ya guys ya. Kalau kalian pengen yang setiap hari lancar itu ya nggak tahu ada apa enggak itu ya. Kemungkinan besar nggak ada ya guys ya. Jadi kalau ada hari buruk itu ya cukup sampai di situ gitu guys. Jangan kalian kok nafsu terus pengen cepet-cepet terus akhirnya ya MC gitu. Ya, jadi dijaga psikologisnya, dijaga money manajemennya, semuanya itu dijaga guys, jangan sampai overload, jangan sampai over layer. Dan saya juga sarankan tetap menggunakan akun Sen ya guys ya. Kenapa? Karena itu akun yang sangat cocok banget untuk kalian belajar guys. Karena ketika masa-masa belajar itu biasanya hampir pasti kehilangan uang gitu. Nah, ketika uang kalian hilang ya takutnya nanti ketika ilmu kalian tuh sudah cukup, kalian modalnya habis gitu guys. Padahal modal ini adalah kapital utama kita untuk masih bertahan dalam trading gitu. Nah, nanti kalau modal kalian itu awet ketika masa belajar itu pakai akun Sen misalnya, nanti ketika kalian itu sudah jago, mentalnya sudah tenang, terus analisanya sudah mantep, itu uang kalian masih ada guys. Ya, uang 1 juta pun cukup lah. Kita belikan akun platform udah dapat 100 ribu, 10 ribu dolar ya akunnya. Itu bisa ditradingkan, sabar sabar sabar, nanti bisa berkembang berkembang. Oke guys, bisnis di luar sana itu butuh bertahun-tahun ya teman-teman untuk dapat income stabil ya. Ya 2 digit itu perlu ya setahun 2 tahun lah baru dapat income. Bahkan kalau kalian teliti bisnis yang besar-besar kayak orang-orang Cina yang bisnis itu rata-rata mereka setahun 2 tahun tuh belum untung sama sekali guys. Mereka tuh baru mengembalikan modal gitu. Karena modalnya biasanya miliaran kan, buat nyewa tanah, buat bangun gedung dan sebagainya gitu. Jadi bayangkan kesabaran mereka gitu guys. Sedangkan kalian trading baru berapa bulan, belum ada setahun misalnya, tapi langsung pengen cepat kaya, itu apa-apaan itu guys. Padahal trading ini kalau menurut data di ChatGPT ya itu sangat lebih sulit jika dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya. Oke, langsung saja kita di sini akan menganalisa apa yang kemungkinan terjadi di gold hari ini. Kalau kalian perhatikan kemungkinan besar gold hari ini masih akan ya kemungkinan naik dikit guys ya. Kalau prediksi saya sih dia akan naik dikit nanti pembukaan di gapnya ya, lalu nanti akan lanjut penurunan. Kenapa dia harus turun dulu sebelum naik lagi? Karena di sini kalau kalian perhatikan dia membentuk CSAK sell ya guys ya. Di sini ada CSAK sell, yaitu candle yang saya tandai itu dia close di bawah mid BB ya. Jadi di bawah mid BB dan juga di bawah semua MA guys, semua MA 5 MA 10 ya.
di bawahnya di area sini kan dia close-nya. Nah, kalau dia close di bawah mid BB seperti itu, maka kemungkinan besar dia akan menuju tujuannya. Destinasi atau tujuan dari CSAK sell itu adalah low BB ya guys ya. Tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu apakah CSAK yang ada di H4 ini valid atau tidak. Nah, kita akan lihat ini, kita tandai terus kita turunkan ke time frame bawahnya yaitu H1. Kalau di H1 ada ada momentum sell, berarti CSAK yang ada di H4 ini valid. Ya, kita akan coba lihat di H1. Nah, di H1 ini kalian bisa lihat di sini CSAK yang tadi itu didukung dengan momentum sell. Berarti bisa kita katakan CSAK yang ada di H4 ini valid. Kalau CSAK-nya valid, maka dia akan menuju tujuannya secara aturan BBMA ya guys ya. Tujuannya kemana? Ke area low BB di time frame H4 di area sini guys. Oke. Nah, kenapa ini naik lagi? Karena bisa saja setelah dia membentuk CSAK ke area sini, dia re-entry dulu di area sini guys. Baru nanti turun lagi untuk menjemput destinasi dari CSAK sell yang ada di area sini yang kita kotakin tadi. Tujuannya kemana? Tujuannya ke low BB. Nah, misalnya nanti di low BB ini dia membentuk momentum yang baru, membentuk momentum sell misalnya, kalian harus ingat momentum sell di time frame H4 itu tujuannya adalah low BB di time frame atasnya, yaitu di time frame daily. Oke, jadi analisa singkatnya kemungkinan besar nanti masih akan naik ya, masih akan naik dikit, baru kemungkinan akan lanjut penurunan sampai ke area low BB di time frame H4. Jadi kalau saya pribadi guys, saya lebih suka untuk menunggu setup sell ya. Saya lebih suka menunggu setup sell untuk hari ini ya. Ya mungkin nanti di area sini lah guys, di area mid BB di time frame H1 sini kita bisa coba untuk sell ya. Ini kalau secara teknikal ya guys ya, karena apa ya? Akhir-akhir ini gold ini sedang naik sangat tinggi ya guys. Itu dikarenakan banyak isu lah, seperti kemarin perang tarif antara Amerika dan Cina. Jadi banyak orang yang masuk kembali ke gold gitu. Bahkan kalau kalian cek di Google itu market cap gold itu sekarang sudah menjadi 30T guys. 30T US dollar ya. Itu market cap paling tinggi, aset paling tinggi di dunia lah. Mengalahkan ya di bawahnya kan nomor 2 Nvidia ya, kemudian Apple, Microsoft, terus Google dan sebagainya. Itu baru ke-6 atau ke-5 gitu baru Bitcoin guys. Di atasnya masih ada silver ya, yaitu perak. Jadi emas ini sudah berkali-kali lipat, sedangkan Nvidia aja itu asetnya cuma sekitar nggak sampai 5T guys, nggak sampai 5T, dan emas ini sudah mencapai 5T. Karena bulan lalu kalau nggak salah saya cek itu masih 29T, tapi saat ini itu market capnya udah 30T. Ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau ekonomi bergejolak, biasanya teknikal ini jadi kurang stabil gitu guys. Ya, kita kan belajar trading kan menggunakan technical analysis ya. Tapi itu harus juga dibarengi dengan fundamental. Kalau fundamentalnya sedang kacau seperti dunia saat ini ya, kadang analisisnya ini jadi kurang stabil gitu guys. Walaupun saya analisa fundamentalnya saya juga tidak terlalu paham ya guys ya, kayak tarif, terus kayak cut red cut saya juga sebenarnya juga kurang paham, karena saya juga tidak sekolah ekonomi ya guys ya. Tapi ya kurang lebih kalau ekonomi dunia ini sedang nggak baik-baik saja, biasanya trending saya itu juga nggak baik-baik saja guys. Tapi ya itu fase yang memang harus dilewati gitu. Jadi saya juga akhir-akhir ini sering SL guys, karena ya emang lagi agak sulit gitu marketnya. Tapi saya juga fan-fan aja gitu loh, karena ya emang market lagi sulit, ya mau gimana lagi gitu. Karena kita trading ini kan bukan lari cepat ya guys, kita kan maraton gitu loh. Jadi pelan-pelan saja gitu. Kalau ada hari buruk ya udah, kita kalau capek maraton ya jalan aja gitu loh. Yang penting kita nggak berhenti gitu. Nanti kalau market udah membaik, posisi kita udah enak, misal kalau maraton ya tenaga kita udah balik lagi, ya kita bisa lari lagi. Kita nanti bisa kejar profit yang banyak lagi ketika ekonomi di dunia ini sudah stabil. Tapi sementara ini karena sedang bergejolak ya kadang memang lagi sulit diprediksi gitu guys. Jadi ya kalau lagi loss ya jangan berkecil hati, dan yang paling penting jangan dihabiskan modalnya guys ya. Modalnya tetap diawet-awet, itu saran saya. Karena guys ya, sebenarnya yang penting itu ilmunya gitu. Kalau kalian ilmunya sudah cukup, mau modal sedikit pun kalian tetap akan bisa profit guys. Karena sekarang udah banyak platform, bahkan platform tuh instan gitu loh. Instan funding pun udah banyak gitu loh. Jadi sudah sangat bisa memberikan solusi buat kalian semua gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Nah, buat kalian yang pengen join grup silahkan ya guys ya. Saya tunggu di grup. Kalian bisa via gratis, via HFM atau via berbayar juga terserah kalian. Kalau nggak mau pun juga nggak masalah ya guys ya, karena analisanya ini saya bagian gratis setiap hari di YouTube ini. Oke teman-teman, akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.